Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng, apakah kamu punya petunjuk apa sebenarnya logam hitam ini? Tanya Xushin. Lo Feng menggelengkan kepalanya pelan karena dia belum pernah melihat logam hitam ini. Bahkan dalam ingatan besar yang diwarisi dari binatang bertanduk emas, dia telah mempelajari logam kelas F dan kelas G sebelumnya. Namun, tidak ada logam seperti itu dalam ingatannya sama sekali. Babata, apakah kamu tahu tentang ini? Lo Feng bertanya dalam hati. Aku sudah memindainya, dan pemindaian itu tidak berhasil mendapatkan informasi apapun. Tidak ada cara untuk menembusnya. Ini adalah logam hitam yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Luo Feng tiba-tiba menggunakan kedua tangannya untuk memegang papan. Matanya berbinar dan dia menggunakan kekuatannya dengan ganas. Sebagai seorang prajurit penguasa domain level 9, dia dapat dengan mudah menghancurkan planet kehidupan. Namun kekuatannya yang dahsyat bahkan tidak berpengaruh pada papan logam kecil itu. Kekuatan Lo Feng hampir seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Lo Feng membawa istrinya dan meninggalkan harta karun itu. Dengan kewenanganku saat ini, aku mampu mencari banyak benda dan material misterius di perusahaan jagat maya. Aku sudah pernah melihat semua sebelumnya, dan dalam ingatan binatang bertanduk emas, ada banyak logam khusus lainnya. Lo Feng mengusap papan tulis di tangannya, namun tidak ada informasi tentang ini sama sekali. Pasti ada sesuatu. Mata Lo Feng berbinar. Ukiran pada permukaan papan logam hitam yang rusak ini, mengapa terlihat begitu normal? Lo Feng menatapnya. Dengan penglihatannya, ia dapat menganalisis berbagai hal melalui tingkat permukaan hingga ke tingkat sel. Namun, meski begitu, ia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Karena aku tidak dapat melihatnya dengan jelas, aku akan mencoba menggunakan energi roh untuk memindainya dengan benar. Ekspresi Luo Feng berubah, menampakkan ekspresi terkejut. Jadi begitulah, ini benar-benar istimewa. Logam ini punya efek yang pasti untuk menghalangi energi roh. Namun, pemindaian energiku terasa seperti melayang di udara bersama logam ini. Mungkin itu bukan papan logam, tetapi material yang sangat kokoh. Atau mungkin itu jenis logam yang sangat istimewa. Pokoknya, aku harus menggunakan energi roh untuk menyerbunya. Luo Feng mengendalikan energi rohnya. Setelah beberapa saat, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Dia merasa energi spiritualnya tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Di dalam dunia internalnya, di benua yang luas itu, binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan besar. Bersamaan dengan itu, ukiran pada 4 tanduk di kepalanya menyala. Itu tidak hanya memperkuat tubuh fisiknya, tetapi bahkan jiwanya. Jiwa di dalam intinya juga diperkuat. Di balkon, tatapan Lo Feng bagikan kilat. Tubuh buminya saat ini adalah penguasa domain level 9, dan binatang bertanduk emas itu juga adalah penguasa domain level 9. Karena mereka berada di level yang sama, jiwa di dalam inti dapat menahan energi roh yang diperkuat dari dalam. Tubuh buminya tidak akan hancur karena kekuatan itu. Kalau tubuh manusianya hanya tingkat universe 9, dia tidak akan mampu menggunakan energi roh inti. Dengan kekuatan hukum asal dan peningkatan kekuatan, Lo Feng segera berhasil menembus lebih dalam ke papan logam hitam itu. Anakku, sebuah suara samar bergema di dalam pikiran Lo Feng. Kesadarannya langsung terseret ke dalam ilusi itu. Sial, aku belum pernah menemui ilusi seperti ini. Kepala Lo Feng dipenuhi keringat. Ini adalah ilusi paling aneh yang pernah ditemuinya. Tidak seperti teknik ilusi manusia. Ilusi ini biasanya diarahkan ke hati dan hasrat, karakter dan sebagainya, membuat mereka terjerumus dan tidak dapat melepaskan diri. Namun ilusi ini adalah orang yang murni menindas orang lain. Aku berhasil menembus hampir 10.000 ilusi, dan akhirnya ilusi yang tak berujung itu mulai runtuh. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Energi spiritualnya terus menjauh di dalam papan logam hitam itu. Ini sebenarnya adalah barang warisan. Luo Feng mengusap papan logam itu dengan rasa ingin tahu.
Kata-kata ini adalah huruf Cina, tapi aku sama sekali tidak mengenalinya. Jumlah kata seluruhnya 36.923 kata. Babata, teriak Lo Feng. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Babata. Apakah kamu mengenali kata-kata ini? Tanya Lo Feng. Babata terkejut. Ini adalah kata-kata dari ras Dewa Api. Dia segera mencari-cari dalam ingatan binatang bertanduk emas itu dan menemukan beberapa catatan tentang ras Dewa Api. Ras Dewa Api adalah salah satu dari triliunan ras di alam semesta yang luas. Ras kuat yang tidak boleh diganggu. Sekalipun ingatannya yang diwarisi tentang hal itu sangat sedikit, ia dengan tegas memperingatkan bahwa ingatan tersebut tidak boleh diutak-atik. Babata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ras Dewa Api? Tanya Lo Feng. Saat aku bersama gurumu, aku bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Namun setelah kamu menjadi anggota wilayah primal sebagai asistenmu, aku pasti dapat membantu mencari melalui jaringan. Oleh karena itu, dengan wewenangmu, aku telah mencari banyak informasi dan menyimpannya di dalamnya. Ketika Lo Feng sedang berlatih, Babata biasanya akan bosan dan karenanya ia akan belajar dan menelusuri informasi yang tersedia. Ceritakan padaku tentang ras Dewa Api, ras-ras yang mampu bertahan hidup di antara triliunan ras lain di alam semesta dan tidak boleh diremehkan. Tentu saja, manusia, klan serangga, robot, iblis, dan lain-lain, semuanya termasuk ras-ras puncak. Ras-ras ini berdiri di atas yang lain dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Selain ras-ras puncak, ada ras lain yang jumlahnya sedikit tetapi tetap sangat kuat. Oleh karena itu, mereka memiliki posisi yang pasti di alam semesta. Posisi mereka mungkin tinggi atau rendah. Beberapa ras yang lebih lemah telah lama menjadi bawahan atau telah ditelan. Ras Dewa Api adalah salah satu ras misterius yang kuat. Jumlah mereka sedikit, sehingga wilayah yang mereka miliki tidaklah besar. Dan karena mereka memiliki banyak makhluk absolut, ditambah wilayah kekuasaan mereka tidak terlalu besar, maka bahkan manusia dan klan serangga, ras puncak lainnya tidak ingin mengganggu mereka. Mereka tidak dapat menanggung kerugian. Lo Feng mengangguk. Berdasarkan warisan ingatan yang dimilikinya, secara garis besar dapat dibagi menjadi ras puncak, ras kuat, ras normal, dan ras lemah. Manusia termasuk ras puncak. Ras Dewa Api termasuk ras yang kuat. Ras binatang bertanduk emas, mereka sedikit lebih lemah daripada ras Dewa Api, terutama karena jumlah mereka terlalu sedikit. Satu gajah dibandingkan dengan 100 juta semut. Tidak diragukan lagi semut lebih kuat. Babata berkata, mereka memiliki sejarah yang sangat kuno. Mereka mungkin sudah ada sejak alam semesta pertama kali terbentuk. Dan papan logam hitam ini sebenarnya sudah ada di bumi selama sekitar 600 juta tahun. Dari situ kita dapat memahami bahwa sejarah mereka telah melampaui 600 juta tahun. Tapi bagaimana mungkin ras Dewa Api memiliki logam yang sangat istimewa? Lo Feng berpikir, bahkan dalam ingatan warisanku atau dengan otoritasku, aku tidak dapat menemukan informasi semacam itu tentang logam ini di jaringan alam semesta virtual. Pertama-tama, Lo Feng, kamu harus mengerti bahwa ingatan yang kamu warisi adalah hasil kerja dari generasi binatang bertanduk emas yang dengan sukarela mewariskan pengetahuan mereka melalui garis keturunan. Maka kamu dapat menerimanya. Beberapa informasi misterius tambahan mungkin tidak akan mereka tinggalkan. Kedua, karena ras Dewa Api adalah ras yang kuat, meskipun jumlah mereka sedikit, mereka tetaplah ras yang kuat. Lalu, bagi mereka menghancurkan negara semesta masihlah mudah. Mereka kuat dan misterius, dengan sedikit sekali kontak dengan dunia luar. Setiap ras memiliki keunikannya sendiri. Apa yang kamu ketahui tentang mereka? Meskipun kata-kata dan informasi di papan ini berasal dari ras Dewa Api, bukan berarti itu adalah milik mereka. Lagi pula, ada banyak makhluk yang benar-benar mengetahui karakter dan kata-kata ras tersebut. Cara termudah adalah mempelajari bahasanya terlebih dahulu, lalu menerjemahkannya. Bahasa ras Dewa Api memiliki kemiripan dengan bahasa Cina. Mereka semua menggunakan karakter yang sangat mirip. Dan semua karakter dalam bahasa kuno ras Dewa Api berjumlah sekitar 10.000 kata, mirip dengan bahasa Cina. Lo Feng berpikir sambil mulai menguraikan informasi di dalam papan logam hitam itu. Rinciannya adalah 9 tingkat. Bentuk kehidupan daging dan darah terutama adalah tubuh dan jiwa. Keduanya sama pentingnya.
Buku panduan ini mengkhususkan diri dalam merombak tubuh, mengubah esensi tubuh fisik, menyebabkannya berubah dari dalam dan berevolusi. Latihan ini sangat berbahaya. Setiap 1 dari 9 level, kegagalan akan mengakibatkan jiwa dan tubuh hancur kematian seketika. Ini seharusnya menjadi buku panduan pelatihan yang sangat misterius dan rahasia, dengan total lebih dari 30.000 kata, tetapi belum lengkap. Bahkan kata-kata di dalamnya ada yang hilang. Menurut rincian bagian depan, ada total 9 level dalam buku panduan ini. Setelah diterjemahkan, buku panduan pertama sudah lengkap, sedangkan yang lainnya belum. Luo Feng memegang papan logam hitam yang rusak itu. Papan itu belumlah lengkap. Oleh karena itu, informasi di dalamnya juga tidak lengkap. Evolusi tubuh fisik itu hanya dapat terjadi beberapa kali. Namun menurut teknik ini, bahkan setelah seseorang mencapai puncak penguasa sektor, selama mereka berlatih dalam hal ini, mereka dapat melihat kekuatan tubuh mereka untuk berevolusi lebih jauh. Luo Feng merasakan sulit untuk mempercayainya. Buku petunjuk ini benar-benar melampaui hukum alam semesta. Luo Feng merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia menyipitkan matanya. Kata-kata dalam buku petunjuk itu tersampaikan dalam pikirannya. Bahkan di level penguasa domain 9 atau penguasa sektor 9, seseorang masih dapat memicu evolusi di dalam tubuh fisik. Luo Feng berpikir, ini tidak dapat dipercaya. Banyak orang berlatih hingga penguasa sektor level 9 dan tubuh mereka sudah berada di puncak, tidak dapat berevolusi lebih jauh. Bahkan dewa dunia binatang bertanduk emas hanya memadatkan tubuh dan kekuatan. Itu tidak menyebabkan perubahan nyata pada tubuh. Mata Luo Feng berbinar. Aku ingat saat aku memicu energi sungai darah. Gen binatang bertanduk emas di cakar kanannya dan lain-lain akan berubah dengan cepat. Hanya cakar kanan saja setara dengan 10 kali kekuatan tubuh. Lalu seberapa mengerikankah tingkat perubahan genetik ini? Di luar jendela, langit berkilauan. Luo Feng duduk di balkon. Dia dipenuhi rasa takut yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Luo Feng berpikir, makhluk undying semuanya menguasai hukum alam semesta. Namun mereka tidak mampu mengembangkan tubuh mereka lebih jauh. Jika mereka tahu teknik surgawi seperti ini yang memungkinkan seseorang mengembangkan tubuh mereka setelah mencapai batasnya, aku khawatir mereka akan berjuang mati-matian untuk merebutkannya. Luo Feng menyipitkan matanya. Tentu saja, posisiku dalam kemanusiaan itu sendiri sangat tinggi, namun kekuatanku masih rendah. Manusia salah satu ras puncak. Makhluk-makhluk absolut yang berdiri di puncak umat manusia memiliki banyak sumber daya, banyak di antaranya yang telah dimonopoli, seperti kristal sungai darah dan slot untuk warisan catatan iblis. Bagi Luo Feng, bocah nakal ini, ada banyak hal yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan. Apapun yang terjadi, aku pasti tidak akan mengungkapkannya, pikir Luo Feng. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Luo Feng pertama-tama pergi untuk melihat sarang induk serangga. Setelah itu, ia memberitahu tim pengawalnya bahwa ia akan tenggelam dalam pelatihan dan meninggalkan Dylan yang bertugas mengurusi perombakan bumi. Di dalam ruang rahasia keluarganya, ruang rahasia yang kosong tidak memiliki apapun kecuali sederet senjata. Luo Feng duduk di sana sambil bersila. Dia melirik bilah bayangan darah. Saat ini, anggota klan Musaku telah mengambil bentuk bilah bayangan darah dan inti berada di dalamnya. Apapun yang terjadi, inti kehidupanku berada di dalam tubuh Musa. Tidak peduli bagaimana tubuh bumiku berlatih dan bahkan jika hancur, aku masih bisa membangkitkan kembali tubuhnya. Teknik manual ini mengerikan. Namun, Luo Feng kebetulan merupakan satu dari sedikit orang di alam semesta yang tidak takut pada keselamatan nyawanya. Pelatihan manual ini membutuhkan bola jiwa dan bola energi genetik sebagai dua inti yang melepaskan energi roh dan energi genetik agar terus meresap ke seluruh sel tubuh, menyebabkan bola jiwa dan energi genetik serta tubuh ketiganya menemukan keseimbangan sebelum memulai pelatihan untuk berevolusi secara genetik. Saat dia gagal, ketiganya akan hancur. Kalau itu adalah bentuk kehidupan normal dari daging dan darah, saat bola energi genetik dan spiritual berubah menjadi abu, itu pasti kematian. Namun bola kristal energi genetik dan spiritual ini tidak terlalu penting bagiku. Bola-bola itu hanya bisa dianggap sebagai energi. Luo Feng berpikir, jika aku gagal, itu bukan masalah besar.
Aku hanya perlu mengumpulkan energi untuk mereformasi tubuhku. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan angin kencang itu mengakibatkan terjadinya badai di dalam ruangan luas lebar 10 meter. Akhirnya dia menutup matanya dan 30.000 kata dari manual tanpa nama itu muncul dalam benaknya. Lalu dia memulai pelatihannya. Manual pelatihan teknik ini membiarkan tubuh meniru alam semesta internal yang mendorong tubuh untuk berevolusi pada tingkat genetik. Setiap kali gen berevolusi sedikit, itu akan membuat kekuatan tubuh tumbuh secara besar-besaran. Oleh karena itu, evolusi gen harus sangat lambat dan hati-hati. Saat terjadi kesalahan, akan mengakibatkan hancurnya tubuh, jiwa, dan bola energi genetik. Ini sungguh mengejutkan. Tetesan energi terus mengikuti benang dan meresap ke dalam sel-sel tubuhnya, mendorongnya untuk berevolusi dari dalam. Suara-suara bergema dari tulang dan otot-ototnya. Terlalu mengejutkan dan terlalu menakjubkan. Luo Feng memejamkan matanya. Wajahnya menampakkan ekspresi kegembiraan. Itu bukan karena evolusi gennya, tetapi karena alam semesta sempurna yang terbentuk di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng benar-benar terpesona oleh alam semesta sempurna yang terbentuk dalam tubuhnya, dan gen-gennya didorong untuk berevolusi oleh alam semesta yang berputar ini. 20 hari telah berlalu. Luo Feng tiba-tiba bergerak dengan hebat. Ini tidak bagus. Dia terbelalak, matanya merah. Semua kulit dan ototnya robek dan tulang-tulangnya patah. Tiba-tiba menjadi pemandangan berdarah. Alam semesta yang sempurna di dalam tubuhnya juga terpengaruh oleh ini, berguncang tanpa suara. Dan tiba-tiba seluruh dirinya hancur menjadi abu. Pakaiannya jatuh ke lantai, meninggalkan tumpukan abu. Luo Feng telah meninggal. Di dalam dunia internalnya, di tengah udara benua logam yang luas itu, energi emas yang kuat berkumpul dengan liar dan terbentuk di sekitar inti, membentuk bola bundar emas. Kabut emas dalam jumlah besar masuk dan menjadi semakin kuat. Bola emas itu terbelah hampir seperti telur. Seorang pria berambut hitam yang telanjang bulat melayang di dalamnya. Tubuh buminya hidup kembali. Teknik evolusi ini sangat berbahaya. Dari 9 level, semuanya bisa menghancurkanku jika aku tidak berhati-hati. Demi meningkatkan keamanan, 1. Tubuh harus cukup kuat. 2. Alam semesta harus dibangun lebih sempurna, dan alam semesta yang terbentuk di dalamnya. Meskipun buku petunjuknya menjelaskan bagaimana cara membangunnya, hanya disebutkan secara garis besar saja. Menurut buku petunjuknya, semakin dekat alam semesta itu dibangun ke arah kesempurnaan, semakin dekat pula ia dengan keajaiban alam semesta yang sesungguhnya. Maka tubuh yang lebih lemah pun tidak akan punya masalah. Siapa sebenarnya yang menciptakan teknik ini? Mata Luo Feng dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jangan bilang dia sudah mencapai tingkat yang melampaui hukum alam semesta. Hanya hukum-hukumnya saja ada banyak macamnya. Dan pergerakan alam semesta yang hukum-hukumnya saling terkait dan berputar, itu mirip dengan banyak roda gigi yang bekerja sama. Seperti waktu, ruang, mereka tidak dapat dipisahkan. Hanya ketika mereka bekerja sama, kerangka ruang alam semesta akan lengkap. Oleh karena itu, untuk memahami seluruh revolusi ini lebih sulit daripada sekedar memahami hukum waktu dan ruang. Seberapa tinggi tingkatan makhluk ini hingga mampu menciptakan teknik yang menirukan revolusi alam semesta? Mata Luo Feng dipenuhi dengan kebijaksanaan, hampir seperti saat ia belajar matematika di sekolah. Hukum ruang dan waktu, emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya, dan guntur, semuanya merupakan hukum asal-muasal alam semesta. Namun semuanya hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan revolusi alam semesta. Luo Feng belum sepenuhnya memahami salah satu hukum asal, belum menjadi makhluk undying. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh revolusi sejati alam semesta. Dia menghilang dari dunia internal. Di dalam ruang rahasia, Luo Feng yang telanjang muncul di udara. Tanaman merambat kontak awan yang jatuh ke lantai dengan cepat menjadi pakaian yang menutupi tubuhnya. Tubuh bumi dan binatang bertanduk emas, keduanya adalah bentuk kehidupan dari daging dan darah. Karena tubuh bumi gagal, aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencoba. Luo Feng duduk bersila. Di dunia internal, binatang bertanduk emas itu terbentang di daratan luas. Binatang bertanduk emas itu berbeda dengan manusia.
Pertama, bola kristal energi genetiknya sebenarnya adalah 4 tanduk di kepalanya. Sejak lahir, ia akan terus-menerus memasukkan semua energi genetiknya ke dalam tanduknya. Sekarang, inti dan jiwanya yang sebenarnya selalu berada di tubuh manusia atau tubuh Musa. Aku akan membiarkan binatang bertanduk emas itu mencoba menyelesaikannya. Aku harap tidak gagal. Tubuh binatang bertanduk emas itu panjangnya 90 km, ekornya sendiri hampir mencapai 90 km, tingginya beberapa kali lipat lebih tinggi dari gunung tertinggi di bumi. Menciptakan kembali tubuh manusia bumi hanyalah hidangan sederhana. Untuk menciptakan kembali binatang besar bertanduk emas, energi yang digunakan dari dunia internal, Luo Feng mungkin harus menunda terobosannya ke tingkat penguasa sektor selama beberapa tahun. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Di dalam ruang rahasia, Luo Feng membuka matanya dan memperlihatkan senyuman. Dia telah melatih bagian pertama dari manual tak bernama itu sepanjang bulan ini. Tentu saja, dia hanya memiliki bagian pertama saja. Tubuh buminya telah gagal 3 kali, namun kekuatannya telah meningkat bahkan berlipat ganda. Binatang bertanduk emas itu telah berlatih dengan hati-hati. Setiap kali bertindak sesuai dengan pengalaman tubuh buminya, ia akan berjalan sedikit lalu berhenti dan menunggu tubuh manusia memperoleh lebih banyak pengalaman sebelum melanjutkan. Meskipun demikian, binatang bertanduk emas itu tetap mati sekali. Tubuhnya yang besar hancur seketika. Namun, yang mengejutkan Luo Feng saat hancur, sejumlah besar abu yang terbentuk benar-benar bergabung bersama untuk membentuk tubuh binatang bertanduk emas yang baru. Artinya, abu itu memiliki jumlah energi yang sama dengan seluruh binatang itu. Luo Feng merasa bersemangat saat itu. Apakah binatang bertanduk emas itu dihancurkan atau dihidupkan kembali? Semuanya ada di dalam dunianya sendiri. Pelestarian energi bukanlah hal yang aneh. Gen binatang bertanduk emas jauh lebih kuat daripada manusia bumi. Evolusi ini jelas lebih sulit. Bulan ini, tubuh binatang itu telah meningkat sekitar setengahnya. Peningkatannya tidak secepat tubuh manusia bumi. Namun, binatang bertanduk emas itu sudah sangat mengerikan dan kuat. Kekuatannya meningkat 50% lagi. Itu sungguh mengejutkan. Luo Feng bangkit dan membuka pintu kamar. Sambil berjalan di jalan setapak, dia bertanya, "Babata, perusahaan mengirim 29 staf teknis. Keluarga Luoku juga mengatur lebih dari 10 juta pekerja untuk merombak bumi. Aku memintamu mengawasi seluruh proses. Apakah terjadi insiden?" Luo Feng bertanya. Saat ini perombakan bumi sudah dalam tahap akhir. Tentu saja, teknologi perusahaan alam semesta virtual sangatlah maju. Oleh karena itu, prosesnya juga cepat. Tentu saja tidak ada insiden. Aku menempatkan lebih dari 10 juta robot yang bahkan lebih kecil dari nyamuk pada para pekerja itu sebagai pengawasan. Saat mereka menemukan material yang mirip dengan papan logam hitam itu, mereka akan segera melaporkannya, jawab Babata. Bagaimana? Apakah sudah ada bagian kedua? Tanya Luo Feng. Ketika dia asik berlatih, dia sudah memberi perintah. Tidak ada, jawab Babata. Ayo kita lakukan ini. Kita akan membangun robot pencari dalam skala besar. Mata Luo Feng berbinar. Buku panduan ini adalah harta yang tak ternilai. Dari sudut pandangan Luo Feng, mungkin nilainya lebih dari semua harta jika digabungkan. Jika kamu tidak punya waktu untuk membangunnya, pesan saja. Pesan robot pencari kecil dalam jumlah besar dan gali seluruh bumi. Dimengerti. Babata sangat gembira. Luo Feng tidak menyangka akan dapat menemukan papan logam hitam yang berharga ini di planet asalnya, yaitu bumi. Namun, berdasarkan kesimpulannya, ia hanya memperoleh sebagian kecilnya. Kemungkinan besar masih ada bagian lain di bumi. 1 triliun robot pencari kecil telah dibeli. Babata mengendalikan robot-robot kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang menyelam jauh ke dalam banyak benua, samudra, dan lain-lain. Di dalam alam semesta yang gelap, seberkas cahaya hitam melesat cepat. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tiba-tiba kecepatannya mulai melambat. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah sosok manusia. Dia diselimuti oleh baju besi ungu kuno, dengan hanya matanya yang terlihat di balik helmnya. Ini sangat rata-rata. Aku bisa dengan mudah menghancurkannya. Namun karena aku tidak ingin membiarkan perusahaan alam semesta virtual menemukan jejak apapun, aku tidak bisa begitu saja menghancurkannya.
untuk melakukan perjalanan alam semesta. Itu akan memakan waktu. Prajurit berbaju besi ungu itu terbang perlahan, matanya menatap dingin ke sekeliling. Ruang menjadi melengkung dan berubah. Prajurit berbaju besi ungu itu pun menjadi kabur. Pada saat yang sama dia terus mengubah posisinya. Setelah sekitar setengah jam, dia tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, alam semesta yang gelap mengirimnya ke alam semesta yang sebenarnya. Bintang besar yang menyerupai matahari, dikelilingi oleh planet-planet lain. Inilah tata surya. Di angkasa tata surya yang indah dan tenang, pria berbaju besi ungu muncul entah dari mana. Misi telah selesai, aku tidak bisa menunda. Itu seharusnya bumi dalam laporan, rumah dari jenius sejati Lo Feng. Dengan sangat cepat seorang jenius manusia lainnya akan jatuh. Dia melambaikan tangan dan sebuah kapal alam semesta kelabu yang berdiameter 120 meter muncul. Tim ke-13 mulai rencana pengintaian. Kapal berbentuk cakram abu-abu itu terbang menuju bumi. Kapten, siapa yang mengirim kita langsung ke sini? Makhluk undying yang mana? Aku bahkan belum pernah melihat makhluk undying di organisasi ini. Diamlah, ini adalah hal-hal yang bahkan aku tidak berhak mengetahuinya. 3 hari kemudian, di pangkalan rahasia bawah tanah di planet kehidupan yang tampaknya biasa saja, manusia selalu melindungi para jeniusnya dengan baik. Pria botak bermata 3 berseragam hitam itu tersenyum, menghabisi siapa saja di antara para jenius dari 1008 negara di jagat raya pasti akan menghasilkan lubang yang besar. Perusahaan pasti akan memulai pencarian dan investigasi besar-besaran, penyisiran dan sebagainya. Berikan perintah, kata pria berseragam hitam itu. Sesuai perintah sebelumnya, serang bumi dan cari semua informasi tentang Lo Feng. Di sisi lain, Lo Feng melanjutkan pelatihannya. Dia sedang mempelajari buku panduan tanpa nama itu. Tentu saja lebih banyak energinya yang dihabiskan untuk buku coretan ruang waktu dan tablet 9 alam semesta beserta teknik cakar. Menurut rencananya, selama ia ditempatkan di luar sebagai penguasa domain, ia akan lebih banyak tinggal di bumi, kecuali jika perusahaan alam semesta virtual mengirim misi khusus. Dalam kesunyian tahun-tahun berlalu, dalam sekejap mata, Lo Feng telah kembali ke bumi selama lebih dari 50 tahun. Yang mulia Lo Feng, posisimu sebagai utusan pengawasan Departemen Ganwu dari perusahaan alam semesta virtual. Selama 50 tahun ini, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Seorang pria botak berjubah putih tersenyum gembira dan berkata, mengapa kamu tidak menceritakan kisah-kisah hebat itu sehingga kami, para petani yang belum pernah melihat apapun, dapat mendengarnya? Kakak kedua, begitu kamu kembali ke bumi, kamu menggodaku. Kemarilah, duduklah. Lo Feng tersenyum dan berteriak. Li Shen tertawa dan duduk. Lo Feng mengobrol dengan saudara keduanya dan berseru tentang 50 tahun terakhir. 50 tahun ini, perkembangan hukum asal-usulnya lebih lambat. Hukum alam semesta semakin ke belakang semakin sulit dan peningkatannya bukan jenis linear. Saat itu Lian Luo juga menghabiskan 3000 tahun belajar di kota kekacauan primal sebelum dia menyelesaikan semuanya. Hanya bisa dibayangkan betapa mendalamnya itu. Sayang sekali aku belum bisa menemukan papan logam hitam kedua. Lo Feng merasa tidak puas dalam hatinya. Selama 50 tahun ini pemahamannya terhadap hukum asal-usul telah meningkat cukup banyak, tetapi itu masih dalam batas harapan. Dan melatih buku petunjuk tanpa nama itu, tubuh bumi miliknya telah menyelesaikan level 1 hanya dalam waktu 3 bulan. Binatang bertanduk emas itu membutuhkan waktu total 29 tahun sebelum selesai. Saat level 1 ini selesai, gennya membuat tubuhnya berevolusi dan menguat sebanyak 3 kali lipat. Bahkan dengan kemampuan memperkuat binatang bertanduk emas, ia hanya menaikkan sebanyak 2 kali lipat. Tingkat pertama dari manual tanpa nama ini sudah sekuat ini, sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, aku tidak boleh terlalu serakah. Bisa menemukan buku petunjuk tanpa nama tingkat pertama ini saja sudah tidak buruk. Tiba-tiba, suara Babata bergema di benaknya. Ada surat. Lo Feng dengan cepat mengirimkan seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Daerah pegunungan Yuxiang, tempat belajar Lo Feng di vilanya. Dia duduk di depan meja dengan Babata seukuran kepalan tangan di bahunya. Keduanya menatap layar laptop. Ada banyak rincian dalam surat itu. Namun, semuanya hanya mengatakan satu hal. 50 tahun, perusahaan akhirnya mengirimkan misi. Babata bersorak kegirangan.
Ya, akhirnya ada misi. Poinnya cukup tinggi berdasarkan persentase penyelesaian. Jumlah tertinggi yang bisa aku peroleh adalah 200.000 poin. Luo Feng tersenyum membaca rincian surat itu. Sebagai utusan pengawas, tugas pertamanya adalah mengawasi Departemen Ganwu. Menyelesaikannya akan memberikan 100.000 poin. Tentu saja, banyak anggota wilayah primal yang mencapai tingkat penguasa domain akan tinggal di sana selama puluhan ribu tahun. Mendapatkan 100.000 poin selama puluhan ribu tahun saja itu mustahil. Oleh karena itu, pada hari ia menduduki jabatan ini, disebutkan dengan jelas bahwa akan ada beberapa misi khusus yang harus ia lakukan, dan setiap misi akan memberikan poin yang bisa diperolehnya. Dia telah menunggu selama 50 tahun, akhirnya ada misi yang harus dilakukan. Saatnya pembantaian. Luo Feng menatap detailnya. Sangat sulit untuk mencapai 100% dari misi ini, dan prajurit terkuat yang harus kubunuh sebenarnya adalah makhluk undying tingkat pejabat. Jika 100% selesai mendapatkan lebih dari 100 juta poin, Babata bergumam. Perusahaan itu sungguh mengerikan. Gimana guys? Waduh, gimana nih misi Luo Feng langsung melawan undying tingkat pejabat kah? Nah, informasinya lebih lanjutnya ditunggu aja ya di episode selanjutnya teman-teman. Ditunggu aja di channel Mas Rebahan ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.